Hai semua, di video kali ini aku bakal nge-review produk terbaru dari Avoskin. Ini adalah produk sunscreen mereka. Menurut aku ini adalah yang terbaru juga pertama produk sunscreen dari mereka maksudnya. So, sebelum ke reviewnya aku mau kasih tahu dulu tipe kulit aku itu yang kilang minyak dan yang gampang berjerawat gitu. Dan skin concern atau permasalahan kulit aku itu gampang kemeduan, blackheads atau whiteheads, kayak gampang kemerahan juga, sama ada bekas jerawat. So, yeah, without any further ado, let's jump to the video. Kita mulai dari klaimnya sendiri. Klaimnya sendiri, sunscreen ini punya SPF 50 PA++++. Jadi plus itu ada 4 kali, which is good karena benar-benar melindungi kita dari paparan sinar matahari. Tapi di notice ke kalian ya, walaupun ini plusnya 4 dan SPF-nya itu 50, tapi please jangan langsung kenain kulit kalian itu langsung ke sinar matahari atau cahaya matahari, karena mau sebagus apapun SPF atau plusnya banyak begitu, tetap nggak menjamin 100% kalau si sunscreen itu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. So, di notice aja, kalian jangan langsung kenain kulit kalian itu langsung ke paparan sinar matahari. Oke? Dan kalau kalian lihat dari ingredients listnya, ini merupakan hybrid sunscreen. Nih ya, paling gampangnya kalau kalian lihat itu ada titanium dioxide atau zinc oxide. Itu merupakan ingredients dari physical sunscreen dan sisanya itu adalah chemical sunscreen. Itu paling gampangnya kalau kalian lihat. Jadi kalau dilihat-lihat dari ingredients listnya, ini merupakan hybrid sunscreen. Kalau kalian tanya apa sih hybrid sunscreen itu? Hybrid sunscreen itu merupakan sunscreen yang ingredientsnya itu gabungan dari physical juga chemical. Jadi ringannya itu kayak chemical sunscreen, tapi perlindungannya itu kayak physical sunscreen. Jadi menurut aku ini opsi tengah-tengah sih. Dan ini katanya safe for sensitive skin sama calming skin. Dia juga klaimnya non comedogenic. So ini klaimnya bagus banget untuk ukuran sunscreen lokal. So ya, lanjut bahas tentang ingredientsnya. Full ingredientsnya bakal aku cantumin atau paparin di sini. Kalian tinggal pause. Kalau dilihat dari ingredientsnya, ini 0% alkohol. Mereka juga bilangnya kayak gitu. Alkohol yang dimaksud di sini adalah simple alkohol atau bad alkohol, karena simple alkohol itu sendiri punya kecenderungan atau bisa berpotensi mengiritasi kulit kalian. Tapi kalau kalian lihat di ingredients list nomor 4 itu ada cetyl alkohol. Cetyl alkohol sendiri itu bukannya simple alkohol atau bad alkohol, itu sendiri merupakan fatty alkohol atau bisa dibilang alkohol yang baik, karena fungsinya sendiri itu bukan mengiritasi, tapi lebih ke melembabkan kulit kalian. Jadi ya, ini bagus sih. Ini juga 0% perfume. Jadi kalau kalian ada experience atau pengalaman buruk tentang produk leave on yang ada kandungan perfumenya, mungkin kalian bakal suka sama produk sunscreen ini karena dia 0% perfume. Tapi pas aku cium sendiri, produknya ini kayak walaupun 0% perfume, dia kayak ada wangi bedak bayinya gitu sih, kayak wangi bunga enak gitu. Mungkin ini dari bahan alami dari ingredients listnya itu. Karena kalau kalian belum tahu, perfume sendiri itu terbuat dari berbagai macam ingredients terus dijadiin satu. Jadi kan kita nggak tahu bahan apa aja yang dicampur biar menghasilkan suatu perfume tersebut gitu loh. Ini juga paraben free. Jadi kalau kalian tim anti paraben, mungkin kalian bakal suka and maybe you should try this one. Dan katanya ini juga minimal ingredients. Pas aku cek di Skin Karisma, emang iya dia kayak centang gitu di minimal ingredients. Tapi sayangnya ini nggak silicone free sama fungal acne atau Malassezia folliculitis. Sorry, aku nggak bisa pengucapan. Tapi intinya dia nggak fungal acne safe. Sayang banget karena dia mengandung polysorbate 60 yang bisa nge-trigger permasalahan kulit fungal acne itu. Sama kenapa dia nggak silicone free? Karena dia mengandung cyclopentasiloxane sama dimeticon. Dimeticon sendiri yang aku tahu itu emang bikin hasil finish produk tersebut itu kayak lebih smooth, lebih matte. So mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Kita lanjut ke packaging atau bahas kemasannya. Kita mulai dari packaging pembungkus atau kardus luarnya gitu. Ini tuh warnanya hijau, bener-bener pastel lucu yang calming dan imut gitu. Kalau menurut aku nggak penting sih, tapi menurut aku ini bagus warnanya. Gimana dong? Dan fontnya sendiri tuh bagus menurut aku, estetik dan minimalis banget, which is good karena aku nggak suka packaging yang ribut berisik gitu, yang banyak tulisannya. Semua keterangan kayak PAO, terus habis itu ada BPOM, expired date, ingredients list, terus kayak deskripsi produk dan lain-lain itu udah lengkap banget di packaging kardusnya atau packaging pembungkusnya. Lalu kalau kalian buka produknya atau kardusnya itu, kita bisa lihat langsung produknya itu kayak gini, bener-bener handy dan kecil, ringkas gitu loh, kayak bener-bener gak banyak makan tempat. Warnanya juga sama kayak kardusnya tadi, dan ini tuh modelnya pump gitu buat ngeluarin produknya maksudnya, which I don't like this. Karena kenapa? Aku susah ngontrol keluar dari produknya ini sendiri, kayak lebih apa ya, susah buat dikontrol keluarnya gitu loh. Agak susah juga kalau misalnya produknya itu udah mau habis dan nggak keluar
hitamnya. Jadi kita harus ngorek-ngorek sendiri gitu loh. Di sini juga ada keterangan expired date-nya. Jadi misalnya kalau kalian kardusnya udah kebuang, jadi kalian tetap bisa ngeliat tanggal kadaluarsanya itu di produknya. Lanjut, kita bahas tentang teksturnya. Kalau kalian lihat, ini tuh teksturnya thick creamy gitu, yang bener-bener nggak runny, nggak turun atau gimana-gimana pas digoyang-goyang. Tapi walaupun kayak gitu, ini tuh tetap gampang banget buat di blend sama buat ngeresep ke kulitnya. Dan yang aku suka dari tekstur ini, pas di blend ke muka atau ke kulit wajah itu bener-bener nggak ninggalin residu yang kayak daki gitu. Ini juga pas kalau udah bener-bener ngeset ke muka kalian, walaupun kalian ngudu ataupun kayak kena air gitu, ini tuh nggak kayak luntur warna putih yang nggak jelas gitu loh. Ya, jadi aku rekomen juga misalnya kalau kalian mau pakai sunscreen ini itu sebelum kalian pakai make up. Jadi menurut aku nggak bakal ngegeser si make up. Lanjut, pemakaian di aku sendiri itu gimana? Kalau kalian tanya ini pas di blend itu ada white cast atau noda putihnya gitu pas di blend, ya emang ada karena ini hybrid dan ada kandungan physical sunscreennya. Jadi otomatis ini ada white castnya tapi nggak seputih physical sunscreen yang 100% gitu, karena dia ada kandungan chemical sunscreennya itu kan. Di awal sih menurut aku sedikit agak parah, tapi setelah beberapa menit dia bakal tone down sendiri warnanya dan gak bakal seputih yang awal gitu, dan hampir menyesuaikan sama warna kulit aku. Hampir ya, hampir, bukannya menyesuaikan, karena dia tuh bikin tone up kulit wajah aku kayak setengah level lebih cerah. Bukan putih ya, tapi lebih cerah. Lalu kalau kalian tanya apakah ini nahan minyak di muka aku yang kayak kilang minyak ini, atau dia punya oil control gitu, jawabannya enggak, karena dia emang gak ada embel-embel atau klaim oil control atau nahan minyak gitu sih. Emang ya jangan berekspektasi tinggi untuk sunscreen ini, karena namanya juga sunscreen, bukannya primer buat nahan minyak gitu loh. Dan kalian lihat saja di videonya lah, ini setelah pemakaian 3 jam aku pakai kertas minyak. Yang di sebelah kanan itu yang aku pakein sunscreen, lalu yang di sebelah kiri itu yang aku nggak pakein sunscreen. Dan kalian lihat itu sama aja, kertas minyaknya sama-sama berminyak dan lebih kurang itu sama ya. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan itu. Dan kalau kalian tanya di kulit aku yang gampang komedoan ini, apakah dia nambah komedo aku makin banyak? Jawabannya enggak sama sekali. Ini aku kayak sorry banget nih, kayak excited banget, karena kalau kalian lihat sendiri di video ini, itu tuh di sebelah kanan yang aku pakai sunscreen bener-bener hampir nggak ada komedonya, dan di sebelah kiri itu komedo aku tuh kayak banyak geli gitu, kayak nggak sih, kayak blackheads di situ banyak banget. Ini bagus banget, dia bisa ngontrol komedo yang keluar dari kulit aku, dari hidung aku terutama yang sering banget komedoan. Ini agak emes sih sama produk ini, karena kalau komedo ke kontrol kayak gini kan, ini bisa banget buat dijadiin base makeup gitu, karena bener-bener bikin smooth. Lalu apakah ini bikin muka aku lebih kusam di throughout the day atau di siang harinya? Sebenarnya kulit aku itu yang gampang kusam sih di siang harinya, karena ya kalian tahu sendiri kulit aku itu oily, menghasilkan sebum lebih banyak daripada kulit kebanyakan lainnya. Jadi itu bisa mempercepat muka aku lebih kusam di siang harinya. Jadi aku ya nggak masalah. Tapi apakah sunscreen ini bikin kulit aku lebih kusam atau lebih dekil di siang harinya? Jawabannya enggak, karena emang di awal pemakaian tadi tuh ada tone up setengah level kan di kulit aku. Jadi menurut aku itu ngebantu banget bikin kulit aku tuh nggak kusam di siang harinya itu. Ini bagus banget sih, karena kalian tuh nggak harus pakai tone up cream yang ribet, harus berlayer-layer biar muka kalian tuh lebih cerah. Next, lanjut ke harganya. Harganya sendiri, jadi kayak mereka tuh ngeluarin 2 size mili gitu berbeda. Yang pertama itu yang trial size, kalau versi coba-coba ibaratnya sekitar cuma 5 mili aja, dan harga itu sekitar 59 ribuan. Kalau misalnya kalian mau beli yang full size-nya, ini yang aku punya sekarang, itu sekitar isinya itu 30 mili, harganya itu 139 ribu. Jadi kalian cek aja official store mereka di Shopee, kalian bisa lihat harganya di situ. Kalau kalian bilang ini rada pricey dan nggak kantong pelajar friendly banget, jawabannya ya emang iya sih, 100 ribuan. Tapi kalau kalian lihat lagi di ingredients listnya, dari cara dia enak buat di blend, coba pertimbangin lagi deh. Ini ada harga ada rupa. Kalau sekitar 139 ribu itu menurut aku worth it, karena kalau lihat dari ingredients listnya itu emang gak ada bahan-bahan yang berpotensi buat ngiritasi kulit kalian gitu loh. Oke, kita yang terakhir yaitu kesimpulan. Gimana sih kesimpulan aku tentang produk ini? Apakah aku suka sama produk ini? Ya, aku overall suka banget sama produk ini. Karena apa? Yang pertama, dia yang pasti tuh nggak bikin breakout kulit muka aku, bikin tambah berjerawat ataupun bikin timbul beruntusan gitu. Yang kedua, ini
ini 0% alkohol, bad alcohol atau simple alkohol. Dan yang ketiga, ini 0% perfume. Yang keempat, ini paraben free. Yang kelima, ini packagingnya bener-bener handy banget, bisa dibawa traveling, gak banyak makan tempat. Yang keenam, tentu aja karena dia itu produk lokal. Kita harus mulai cinta produk lokal, karena apa? Produk lokal itu sekarang udah upgrade menjadi lebih baik dan lebih bagus. Walaupun aku sendiri belum 100% memakai produk dalam negeri atau Indonesia, tapi setidaknya aku udah mulai ganti produk aku secara berkala itu menjadi produk lokal. Lalu apa yang gak aku suka sama produk ini? Tentu aja dari botol pumpnya yang buat ngeluarin produknya itu aku gak suka. Aku lebih suka dia tuh kayak model pencet aja, nggak usah di pump gitu. Kalau di rata-rata atau di rate bintang berapa dari 5? 4,8 dari 5. Jadi 0,2 nya tuh karena aku nggak suka sama botol pumpnya. Udah, sisanya ini juara. Ini bagus banget. Lalu apakah aku rekomen ini buat kalian yang kulitnya oily dan gampang kemeduan? Tentu aja iya. Karena kalau kalian lihat sendiri, ini tuh bisa nge-tone up level muka kalian menjadi lebih cerah. Jadi kulit kalian tuh kebantu, nggak terlalu kusam di siang harinya. Ini juga ngontrol keluarnya komedo. Jadi ya aku bakal rekomen lah ke kalian yang punya kulit yang tipenya sama kayak aku. Lalu apakah aku ngerekomenin produk ini buat kalian yang kulitnya lagi breakout atau lagi berjerawat? Mungkin enggak, karena aku sendiri lebih rekomen ke kalian kalau kalian punya kulit yang lagi breakout atau lagi berjerawat, mending kalian pakai sunscreen yang 100% physical sunscreen, jangan yang hybrid atau yang chemical, karena itu punya kecenderungan ngiritasi kulit kalian. Apalagi produk ini nggak silicone free, jadi ya sebagai bahan pertimbangan aja lah buat kalian, karena ini ya mungkin aja bisa berpotensi buat tutupin pori-pori kalian dan bikin tambah breakout atau berjerawat. Tapi kembali lagi, kalau kita pengen tahu suatu produk itu cocok atau tidaknya di kita emang harus coba sendiri produk tersebut, baru kita bisa nyimpulin oh ini nggak cocok, oh ini cocok gitu. So that's all, that's it. Itu semua review aku, honest review aku, pemakaian aku selama kurang lebih 7 hari pakai sunscreen ini, dan experience aku cukup baik dan malah lebih bisa dibilang baik banget. Dan semoga video ini ngebantu buat kalian yang kayak lagi cari referensi sunscreen lokal atau lagi cari review mengenai produk sunscreen dari Avoskin. Semoga ini ngebantu buat kalian. Please jangan jadikan video ini tuh patokan buat kalian, karena ya aku belum tentu 100% benar dan aku belum tentu 100% salah. Ini setidaknya jadikan referensi aja buat kalian. So guys, I hope you guys enjoy this video and like this video as much as I made it, and I'll see you guys in my next video. Bye!